Memang saya, ya mohon maaf ya, mantan Wahabi. Sebelumnya kita sejak kecil, SD sampai masuk SMP itu, karena SMP kita alhamdulillah kebetulan di pesantren itu Kiai Aswaja, tapi sempat kecolongan, memberikan kesempatan salah seorang lulusan Madinah ngajar di situ. Tadinya dibatasin pergerakannya, pokoknya nyampein cuman berkaitan dengan bahasa Arab, baca kitab dan sebagainya. Tapi lama kelamaan karena memang nggak dikontrol, akhirnya dia ngajarin tuh ya akidah Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat di channel dimanapun berada, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan yang belum subscribe di subscribe channel ini, dan yang sudah subscribe terima kasih. Insya Allah nanti akan mendapatkan notifikasi kabar-kabar, berita-berita selanjutnya. Kali ini saya akan membahas tentang seorang Ustadz Salafi Wahabi, Zulfikar Harun. Beliau akan menceritakan pengalamannya sebagai Salafi Wahabi, dan bahkan beliau ini hijrah kepada Aswaja dari Salafi Wahabi ini. Coba kita simak ya pengalaman dari beliau, kenapa beliau sampai ya, mempunyai keyakinan ataupun berhijrah pindah dari Salafi Wahabi kepada Aswaja. Memang saya, ya mohon maaf ya, mantan Wahabi. Sebelumnya kita sejak kecil, SD sampai masuk SMP itu, karena SMP kita alhamdulillah kebetulan di pesantren itu Kiai Aswaja, tapi sempat kecolongan, memberikan kesempatan salah seorang lulusan Madinah ngajar di situ. Tadinya dibatasin pergerakannya, pokoknya nyampein cuman berkaitan dengan bahasa Arab, baca kitab dan sebagainya. Tapi lama kelamaan karena memang nggak dikontrol, akhirnya dia ngajarin tuh ya akidah Wahabi. Alhamdulillah sempat merasakan jadi Wahabi cukup lama, dari SMP, SMA sampai kemudian kita kuliah. Kita pernah S1 di salah satu kampus di Makassar yang ya, kita sebutkan aja Stiba. Itu kampus memang berafiliasi. Beliau menceritakan dari SD sampai SMP, kuliah bahkan. Ini didoktrin atau berpahamnya ya karena lingkungan mungkin berpahamnya Wahabi. Ini berarti sudah lama ini. Maksudnya beliau memahami Wahabi ini tidak sebentar-sebentar ya. Kalaupun ini memang sudah menjadikan ya pemahaman beliau, tapi ya beliau sehingga mau hijrah ya dari Salafi Wahabi ke Aswaja ini ya bisa dibilang tanda tanya ataupun kenapa ya, sehingga beliau memutuskan untuk berpindah ke Aswaja ini. Coba kita simak kelanjutannya. Kampus memang berafiliasi ke Wahabi, banyak dapat beasiswa dari Timur Tengah, terusus Madinah ya. Kita lama belajar di situ S1 ya, sambil mengembangkan bahasa Arab. Setelah kita lulus, kita coba-coba ikut beasiswa ke Madinah. Alhamdulillah kita keterima. Nah, sempat bingung dulu masuk di Madinah, pengen melanjutkan tradisi keilmuan kita waktu di Stiba, karena memang dulu sempat tertarik dengan ilmu hadis. Iya, pengen masuk jurusan hadis. Tapi masa ilmu hadis mulu, kan udah belajar di Stiba dulu. Ya udah kita pindah belajar ke syariah. Ternyata syariah tidak seperti jurusan-jurusan yang lain. Para masyaikh di syariah itu nggak terlalu peduli dengan akidah. Nggak terlalu peduli dengan akidah. Akhirnya apa? Kita belajar di syariah, kaget yang tadinya dulu kita madhabnya madhab tarjih. Pokoknya yang benar ini, yang dirojihkan oleh ustadz-ustadz kita. Kaget diajarkan oleh para masyayikh kita, apalagi kitab dasar, kitab kurikulum kampusnya itu Bidayatul Mujtahid. Itu kitab perbandingan mazhab.
Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang roji dari Ustadz, dari masyayikh di sana. Pokoknya kita disampaikan nih pendapat para ulama kita, nggak ditarjih. Lah kok beda ya? Nggak kayak di Indonesia. Kok kita semakin bingung di sana tuh. Malah justru bingung kita di sini nih. Ya. Kemudian kita bertemu dengan salah seorang masyayikh di sana. Beliau ini luar biasa. Beliau namanya itu Dr. Abdullah Zahid. Itu pentahkik nomor 1 yang direkomendasikan tahkikannya itu. Jadi beliau mentahkik kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Jadi beliau inilah yang banyak memberikan kita pencerahan tentang mazhab. Ya. Akhirnya setelah ketemu beliau kita mulai paham pentingnya bermazhab. Beliau juga yang merekomendasikan tuh, kita nggak akan pernah menjadi faqih ya, kalau kita belajar nih Bidayatul Mujtahid. Kalau antum pengen jadi faqih, kata beliau, belajar tuh mazhab ente. Ya. Mazhab yang berkembang di negara kita. Ente jangan pulang, itu pesan beliau ke kita. Ente jangan pulang-pulang dari sini bawa mazhab sini. Ya. Ente pulang ke Indonesia bawa ajarkan mazhab Syafi'i. Lah kita bingung. Ini Ustadz Wahabi tapi ngajarin begini. Cara Ngajarin salah nih. ya. Akhirnya di situ kita banyak pencerahan. Sampai kemudian kita juga ketemu dengan salah seorang dosen. Ya. Ini nama beliau unik. Ya. Apa? Karena klan beliau ini klan yang termasuk kabilah yang jarang di sana. Namanya Syekh Badar Al-Nadir. Nadir itu artinya jarang. Dan memang klan beliau paling sedikit di Saudi. Ini salah satu klan Saudi. Ya. Al-Su'ud. Ini Syekh Masya Allah banyak sekali memberikan kita pencerahan. Karena beliau ngajarin kita usul fikih, disitulah kita mulai tercerahkan. Terutama konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bukan Wahabi, beliau bukan Taimi, tapi beliau sering memuji Imam Fakhrur Razi, memuji Asy'ariyah. Kita bingung ini Wahabi atau bukan. Ya, ini Syekh ngajarin di kampus Saudi, ngajarin di Madinah, tapi banyak muji Asy'ari. Tapi beliau bukan Asy'ari, beliau nggak mau bilang beliau Asy'ari. Ya mungkin kita lihat, ya mungkin ini sikap biar beliau tidak dikeluarkan di kampus. Ya, karena setiap dosen itu Bapak Ibu sekalian diawasi. Ada mata-mata. Ya, siapa yang melenceng dari kurikulum, udah dikeluarin tuh. Besok nggak ngajar lagi. Tepat juga nih ya. Ya, termasuk beliau tuh yang disebutkan oleh Buya. Dikeluarkan. Kenapa? Karena udah mulai terang-terangan. Jadi cara aman supaya tidak dikeluarkan dari kampus gitu. Ya sembunyi-sembunyiannya tuh. Ya, alhamdulillah kita banyak tercerahkan dari situ. Sampai kita mulai tuh belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya akidah Aswaja. Dari kita mulai membaca kitab-kitab Syekh Said Fuda. Syekh Said Fuda ini salah seorang ulama kontemporer yang fokus kepada ilmu akidah, ilmu kalam. Beliau banyak tuh ya kitab-kitab yang insya Allah ya bisa direkomendasikan lah menjadi kitab acuan kita untuk belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk kitab yang paling, yang menurut saya ya, yang paling luar biasa dari beliau, Syekh Said Fuda, yang juga banyak mencerahkan kepada saya, Al-Faqir, itu syarah kitab Tahawiyah. Ya. Itu ada 2 jilid tuh, bagus ya, kitabnya. Saya banyak belajar dari beliau tuh, dari internet, dari YouTube. Akhirnya kita coba cari grup-grup yang bisa terhubung ke beliau. Alhamdulillah kita nggak sampai khatam, tapi lumayan banyak membahas atau mengkaji dengan beliau kitab Tahawi itu, syarah Tahawi. Sampai kemudian kita jadi debat jadi suka debat. Ya. Kita jadi suka debat karena ya memang konsekuensi belajar akidah begitu, suka debat dan sebagainya. Dikit-dikit debat dan sebagainya. Sampai kemudian kita merasa ya Allah kok ada yang kurang ya. Karena kita belajar itu pengen hati tenang. Kita belajar itu pengen berbenah diri, bukan untuk menjustis orang. Tidak menjustis. Ya siapapun ya. Pokoknya kita komentari. Akhirnya kita coba sedikit demi sedikit minta rujukan dari para masyayikh, teman-teman sekalian, walaupun kita masih taimi waktu itu, belum murni aswaja, ya, masih membanding-bandingkan. Ya. Sampai kemudian kita dapat rekomendasi dari salah seorang teman saya yang kuliah di Syam, Damaskus. Kata beliau, ente ngaji sama Habib Ali Al-Jufri. Beliau punya dars banyak di YouTube. Ya. Salah satu syarah beliau itu kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Itu mantap, luar biasa, bagus sekali. Disitulah saya banyak tercerahkan dari beliau, sehingga memutuskan untuk benar-benar taubat, hijrah ya. Dari Wahabi jadi Taimi sampai kemudian murni jadi Aswaja ya. Pengalaman beliau hingga akhirnya dari Salafi Wahabi pindah ke Aswaja. Penjelasan dari beliau Ustadz Julfikar Harun terkait perpindahan madhab Salafi Wahabi, beliau berpindah ke Aswaja. Ini dengan alasan
dengan catatan beliau tidak ingin ya menjustis orang ya karena merasa dirinya paling benar. Semoga ini menjadikan beliau istiqomah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.